Malam itu Gunung Ciremai kelihatan tenang banget, terlalu tenang malah, seperti lukisan yang diam tanpa satupun gerakan yang mencolok. Langitnya gelap kebiruan, ditaburi bintang yang kelihatan redup, karena kabut tipis mulai turun perlahan. Angin berhembus pelan, nyaris nggak kerasa, cuma cukup buat bikin dedaunan di sekitar jalur pendakian berdesis lirih, seperti bisikan yang nggak jelas asalnya dari mana. Jalur tanah yang kami pijak lembab, bekas hujan beberapa hari sebelumnya, dan bau khas hutan pinus bercampur tanah basah terasa kuat masuk ke hidung. Aku, Dika, jalan paling depan sambil nyenter seadanya. Di belakangku ada Rian, yang dari tadi nggak berhenti ngoceh, dan Bimo yang lebih banyak diam tapi sesekali nyeletuk hal-hal receh. Niat kami sebenarnya sederhana banget. Naik sore, camp semalam, besok pagi turun. Nggak ada target puncak, nggak ada ambisi aneh-aneh. Cuma pengin kabur sebentar dari rutinitas kota yang bikin kepala panas. Gila, adem banget ya, kata Bimo sambil menarik jaketnya lebih rapat. Suaranya agak tenggelam sama suara langkah kaki kami yang ninja kerikil. Namanya juga gunung. Bro, kalau panas itu pantai, jawab Rian sambil ketawa kecil. Aku cuma senyum. Dalam hati sebenarnya ada rasa senang campur was-was yang susah dijelasin. Gunung selalu punya cara sendiri buat bikin orang merasa kecil. Apalagi Ciremai, yang dari dulu terkenal bukan cuma karena jalurnya, tapi juga cerita-cerita yang sering dibawa turun sama pendaki. Kami mulai naik agak sore, pas matahari udah condong ke barat. Cahaya jingganya nyelip di antara pepohonan, bikin bayangan panjang yang kadang kelihatan kayak sosok orang berdiri diam. Tapi kami nggak mikirin ke sana. Toh jalur masih jelas, dan cuaca kelihatan bersahabat. Sampai di pos terakhir sebelum area camp yang kami tuju, suasana udah mulai sepi. Nggak ada pendaki lain yang kelihatan. Tenda-tenda kosong, beberapa bangku kayu tua, dan papan peringatan yang catnya udah pudar dimakan waktu. Lampu pos menyala redup, dikerubungi serangga malam. Petugas jaga pos, seorang bapak setengah baya dengan jaket tebal dan wajah yang kelihatan capek tapi waspada, melirik kami satu-satu. Dari caranya menatap, aku ngerasa kayak lagi diukur, bukan cuma dari fisik, tapi juga dari niat. Mau camp di atas? Tanyanya singkat. Iya, Pak. Cuma semalam, jawabku. Bapak itu mengangguk pelan, lalu ngomong dengan nada datar tapi tegas. Kalau dengar suara rame tengah malam, jangan ditanggapin. Kami bertiga saling pandang, lalu Rian ketawa kecil. Siap, Pak. Paling juga suara monyet atau babi hutan. Petugas itu nggak ikut ketawa. Tatapannya malah makin serius. Pokoknya jangan ditanggapin. Fokus tidur. Besok pagi langsung turun. Aku cuma mengangguk. Dalam hati, ya mikirnya paling suara hewan, angin, atau mungkin pendaki lain yang nyasar jalur. Cerita-cerita serem soal gunung udah sering banget aku dengar. Tapi selama ini cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Setelah itu kami lanjut naik. Jalur makin gelap, dan kabut mulai turun lebih tebal. Jarak pandang cuma beberapa meter. Suara alam terasa makin jelas, karena nggak ada distraksi lain. Setiap ranting patah, setiap gesekan daun, kedengarannya berlebihan di telinga. Kami akhirnya nemu spot datar buat ngecamp. Tempatnya agak terbuka, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang batangnya hitam lembab. Tanahnya dingin waktu disentuh, dan rumput liar tumbuh nggak beraturan. Tanpa banyak mikir, kami langsung dirikan tenda. Gerakan kami cepat, mungkin karena dingin atau mungkin karena ada perasaan pengin segera beres. Begitu tenda berdiri dan nesting digelar, kami bikin kopi instan. Asapnya naik tipis, bercampur kabut, bikin suasana makin syahdu. Rian duduk selonjoran sambil nyeruput kopi, sementara Bimo sibuk ngemil biskuit. Gila ya, tempatnya enak juga. Sepi, adem, nggak rame, kata Rian. Iya, cocok buat healing, tambah Bimo. Aku cuma mengangguk sambil lihat sekeliling. Di kejauhan, hutan kelihatan kayak tembok hitam. Cahaya senter cuma bisa menembus sedikit, selebihnya gelap total. Ada perasaan aneh, tapi aku nggak mau kelihatan lebay. Kami ngobrol ngalor ngidul, dari kerjaan, mantan, sampai rencana liburan berikutnya. Waktu berjalan cepat. Jam di tanganku udah nunjukin hampir tengah malam waktu kami akhirnya masuk tenda. Di dalam tenda, hawa dingin makin kerasa. Nafas kami keluar jadi uap tipis.
Aku rebahan sambil nutup sleeping bag sampai dagu. Rian masih sempat bercanda. Kalau tiba-tiba ada yang manggil nama lo, jangan jawab ya, Dik, katanya setengah ketawa. Ah, bacot. Kebanyakan nonton video horor. Jawabku. Bimo cuma ketawa kecil, lalu suasana hening. Suara alam jadi latar utama. Angin yang tadi pelan sekarang agak kencang, bikin tenda bergoyang halus. Ada suara dedaunan yang saling bergesek, seperti bisikan panjang. Entah berapa lama aku setengah tidur, setengah sadar, sampai akhirnya aku dengar sesuatu. Awalnya samar, kayak suara orang ngobrol dari jauh. Aku pikir cuma mimpi. Tapi suara itu makin jelas. Ada tawa, ada obrolan ramai, kayak sekumpulan orang lagi nongkrong. Aku buka mata. Di dalam tenda gelap, cuma ada bayangan Rian dan Bimo yang lagi tidur. Suara itu jelas datang dari luar, dari arah hutan. Dengar nggak? Bisikku pelan. Rian nggak jawab. Bimo juga. Aku nahan nafas, dengerin lebih fokus. Suaranya benar-benar kayak keramaian. Ada yang ketawa keras, ada yang ngobrol cepat. Tapi anehnya, aku nggak bisa nangkap satu kata pun dengan jelas. Kayak bahasa yang asing tapi terdengar akrab. Aku langsung keinget omongan petugas pos. Jangan ditanggapin. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Logikaku bilang mungkin ada rombongan pendaki lain yang camp nggak jauh dari kami. Tapi perasaanku nolak penjelasan itu. Kami nggak lihat siapapun sejak pos terakhir. Suara itu tiba-tiba makin dekat. Seolah-olah sumbernya bergerak pelan ke arah tenda kami. Aku bisa ngerasa bulu kuduk berdiri. Tanganku dingin, keringat dingin keluar di dahi. Aku pengin bangunin Rian atau Bimo, tapi lidahku rasanya berat. Di saat itu, ada satu suara yang jelas menonjol. Suara itu memanggil namaku. Dika. Pelan, tapi jelas. Bukan teriak, bukan bisikan. Nada suaranya datar, seolah kenal lama denganku. Aku refleks pengin jawab. Mulutku udah hampir kebuka, tapi tiba-tiba aku ingat lagi peringatan itu. Jangan ditanggapin. Aku gigit bibir, nahan diri sekuat mungkin. Suara itu manggil lagi. Kali ini lebih dekat. Dika. Di dalam tenda, Rian mendadak gerak. Lo denger juga, kan? Bisiknya gemetar. Aku cuma ngangguk pelan. Bimo ikut bangun, matanya melotot. Itu siapa? Tanyanya lirih. Kami bertiga saling pandang dalam gelap. Suara ramai itu masih ada. Muter-muter di sekitar tenda, tapi nggak pernah benar-benar kelihatan. Nggak ada langkah kaki, nggak ada bayangan. Cuma suara. Kami diam, nahan nafas, berharap semuanya berhenti. Beberapa menit terasa kayak berjam-jam. Sampai akhirnya, suara itu perlahan menjauh, lalu menghilang, ditelan hutan dan kabut. Di saat itu, aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Pendakian santai yang kami anggap remeh ini bukan sekadar camping biasa. Ada sesuatu di gunung ini yang gak peduli sama niat kami yang cuma mau santai. Dan apapun itu, baru saja menyapa kami. Dan aku tahu, malam itu hanyalah awal dari kesalahan kami. Jam di jam tangan Rian menunjukkan hampir pukul 12 malam ketika api unggun kami mulai mengecil. Kayu-kayu yang tadi menyala terang sekarang tinggal arang merah yang sesekali memercikan api kecil. Udara makin dingin. Dingin yang bukan cuma nempel di kulit tapi juga kayak merayap pelan ke dalam dada. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Menggantung rendah di antara batang-batang pohon, membuat jarak pandang jadi pendek dan dunia seolah menyempit hanya di sekitar tenda kami. Kami bertiga duduk melingkar. Nggak banyak ngomong. Setelah kejadian suara yang manggil namaku tadi, suasana berubah total. Rian yang biasanya paling cerewet sekarang lebih sering melirik ke arah gelap. Bimo beberapa kali ngucek tangan, entah karena dingin atau karena gugup. Aku sendiri ngerasa capek, tapi mata susah banget buat terpejam. Apa tadi cuma halu? Ya? Bisik Bimo pelan, seolah takut ada yang dengar. Entahlah, jawab Rian singkat. Tapi gue yakin itu bukan suara hewan. Aku nggak ikut nimbrung. Pandanganku kosong ke arah api unggun yang hampir mati. Dalam kepalaku, suara itu masih terngiang. Cara dia manggil namaku terlalu jelas, terlalu personal. Bukan sekadar kebetulan. Kami akhirnya sepakat buat nambah kayu ke api unggun, sekadar buat nenangin diri. Rian berdiri,
nyari kayu kering di sekitar tenda. Aku dan Bimo duduk nunggu. Saat itulah semuanya dimulai. Awalnya cuma samar. Kayak dengungan jauh yang nyampur sama suara angin. Aku kira telingaku lagi main-main. Tapi perlahan, dengungan itu berubah jadi suara yang lebih jelas. Ada irama di dalamnya. Ada ritme. Aku mendongak. Kalian dengar itu enggak? Bimo menegang. Dengar apa? Belum sempat aku jawab. Suara itu makin kuat. Bukan suara binatang. Nggak ada raungan, nggak ada geraman. Ini suara orang. Banyak orang. Mereka ngobrol, ketawa, saling sahut. Ada nada riang, ramai, seperti kerumunan di suatu tempat yang hidup. Rian balik dengan beberapa kayu di tangan, tapi langkahnya berhenti begitu dia dengar. Anjir, apaan itu? Suara itu jelas sekarang. Ada yang ketawa keras, ada yang ngobrol cepat. Bahkan aku bisa nangkep potongan suara kayak orang nawarin sesuatu. Murah, murah, ayo lihat-lihat. Bimo melongo. Lah, kok kayak pasar? Aku ngerasa jantungku berdetak lebih cepat. Pasar. Itu kata yang pas banget. Suaranya persis kayak suasana pasar malam atau pasar tumpah. Ramai, penuh interaksi, hidup. Tapi ini gunung. Tengah malam, di jalur yang katanya sepi. Kami bertiga berdiri, saling pandang. Kabut di depan kami bergerak pelan, kayak tirai tipis yang disibak angin. Dari balik kabut itu, ada cahaya. Bukan cahaya senter. Bukan juga api unggun. Cahaya itu temaram, kekuningan, berkelip lembut. Kayak lampu minyak atau lampu teplok. Ada orang lain? Tanya Rian ragu. Nggak mungkin, jawab Bimo cepat. Sejak pos terakhir aja nggak ada siapa-siapa. Aku nggak ngomong apa-apa. Mataku terpaku ke cahaya itu. Ada rasa aneh di dada. Bukan takut. Lebih ke penasaran yang kuat banget. Kayak ada sesuatu yang manggil. Bukan pakai suara, tapi pakai perasaan. Tanpa sadar, kakiku melangkah satu langkah ke depan. Kata Rian, lu mau kemana? Aku nggak jawab. Bukan karena sengaja ngediemin, tapi karena suaranya kayak nggak sampai ke telingaku. Fokusku cuma satu, cahaya itu. Suara ramai itu. Aku melangkah lagi. Tanah di bawah kakiku terasa padat. Jalurnya jelas. Seolah-olah memang sering dilewati. Padahal aku yakin banget, di peta jalur pendakian yang pernah kulihat, nggak ada cabang ke arah situ. Dik, serius, lu mau kemana? Suara Rian terdengar agak panik sekarang. Aku tetap jalan. Rasanya kayak ditarik. Bukan ditarik secara fisik, tapi kayak ada tali halus yang melilit dadaku dan menarikku ke depan. Setiap langkah terasa ringan, hampir tanpa beban. Beberapa detik kemudian, aku sadar Rian dan Bimo ada di belakangku. Mereka ikut jalan. Nggak ada yang protes lagi. Nggak ada yang nanya. Kami bertiga jalan bareng. Dalam diam, mengikuti suara dan cahaya itu. Kabut makin tebal, tapi anehnya kami nggak kesulitan melihat jalur. Cahaya temaram itu jadi semacam penunjuk arah. Semakin kami mendekat, suara ramai makin jelas. Aku bisa dengar lebih banyak detail sekarang. Ada suara perempuan ketawa cekikikan. Ada suara laki-laki dengan nada berat lagi nawarin barang. Ada suara anak kecil lari-lari sambil teriak kegirangan. Hatiku berdebar. Logika di kepalaku berteriak ini nggak masuk akal. Tapi tubuhku kayak nggak peduli. Kami akhirnya keluar dari kabut, dan pemandangan di depan kami bikin aku berhenti mendadak. Di hadapan kami, di sebuah area datar yang luas, ada sesuatu yang benar-benar kayak pasar. Bukan pasar modern, tapi pasar tradisional. Lapak-lapak sederhana berjajar, diterangi lampu minyak yang digantung rendah. Orang-orang berlalu lalang, pakai pakaian yang kelihatannya aneh, kayak campuran antara baju jadul dan pakaian sehari-hari. Ada yang pakai kebaya lusuh, ada yang pakai sarung, ada juga yang pakai pakaian yang kelihatannya biasa aja tapi rasanya tetap janggal. Mereka semua sibuk. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan kain, ada yang cuma duduk ngobrol. Suasananya hidup banget. Ramai. Hangat. Kontras banget sama dinginnya hutan yang baru saja kami lewati. Ini, apaan? Bisik Bimo dengan suara gemetar. Aku nggak bisa jawab. Tenggorokanku kering.
Mataku sibuk mengamati setiap detail. Yang bikin aku makin gak nyaman adalah satu hal. Gak satu pun dari mereka terlihat heran melihat kami. Seolah-olah keberadaan kami di sana adalah hal yang wajar. Seorang bapak tua duduk di balik lapak kecil. Di depannya ada jajanan tradisional yang kelihatannya legit dan hangat. Asap tipis naik dari situ. Aromanya menggoda. Bapak itu tersenyum ke arahku. "Monggo, nak. Masih hangat," katanya ramah. Aku refleks melangkah maju. Perutku tiba-tiba kerasa lapar. Lapar yang gak wajar. Padahal sebelum tidur, kami masih ngemil. Rian menarik lenganku. "Dik, jangan." Sentuhannya bikin aku agak tersadar. Aku nengok ke Rian. Wajahnya pucat. Matanya penuh ketakutan yang selama ini dia tahan. Bimo juga sama. Bibirnya gemetar. "Ini nggak benar," kata Rian pelan tapi tegas. "Kita nggak boleh di sini." Aku narik nafas dalam-dalam. Baru sekarang rasa takut itu benar-benar muncul, menghantam dadaku keras. Aku nengok lagi ke sekitar. Di antara keramaian itu, aku mulai ngerasa ada yang aneh. Wajah-wajah mereka terlalu datar. Senyum mereka terlalu lebar, terlalu lama. Mata mereka kosong, seolah-olah nggak benar-benar fokus ke kami. Seorang perempuan lewat di depan kami, bawa keranjang. Saat dia menoleh, aku melihat matanya. Hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Dadaku serasa diremas. "Kita balik," bisikku. Kami bertiga mundur pelan. Tapi suasana pasar itu berubah. Suara ramai yang tadi riang sekarang terdengar lebih berat. Tawa berubah jadi cekikikan aneh. Beberapa orang mulai memperhatikan kami. Tatapan mereka mengikuti setiap langkah mundur kami. "Loh, kok mau pergi?" kata seseorang dari belakang. Suaranya ramah, tapi nadanya bikin merinding. Langkah kami makin cepat. Kabut mulai muncul lagi, seolah-olah sengaja menutup jalan keluar. Aku ngerasa panik. Jantungku berdetak kencang, nafas jadi pendek. "Arah mana tadi kita masuk?" tanya Bimo hampir nangis. Aku nggak yakin. Jalur yang tadi jelas sekarang kayak berubah. Lapak-lapak mulai kelihatan lebih dekat, seolah-olah mengepung kami. Cahaya lampu minyak berkelip-kelip, bayangan orang-orang memanjang aneh di tanah. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, aku dengar suara lagi. Suara yang sama seperti sebelumnya. Suara yang manggil namaku. "Dika." Kali ini lebih dekat. Lebih dalam. Aku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Aku tutup mata, nahan diri buat nggak nengok. Dalam hati aku teriak. Berdoa sebisanya, nyebut apapun yang bisa kuingat. Rian mencengkeram tanganku kuat-kuat. Bimo di sisi lain melakukan hal yang sama. Dan entah bagaimana, di tengah kabut dan suara yang kacau itu, kami menemukan jalur menurun. Jalur sempit, gelap, tapi nyata. Kami lari tanpa nengok ke belakang. Suara ramai itu perlahan menjauh, berubah jadi dengungan samar, lalu hilang. Saat akhirnya kami berhenti, terengah-engah, kami berdiri di dekat tenda kami. Api unggun sudah padam. Kabut masih tebal. Hutan kembali sunyi, seolah-olah nggak pernah ada apa-apa. Kami saling pandang, tubuh gemetar, pikiran kosong. Nggak ada yang berani ngomong. Tapi satu hal kami tahu bersama. Jalur yang baru saja kami lewati, pasar yang kami lihat, suara ramai di tengah kabut itu, tidak pernah ada di peta manapun. Dan kami baru saja melangkah ke tempat yang seharusnya tidak kami datangi. Kabut yang tadi tebal perlahan mulai menipis, bukan menghilang sepenuhnya, tapi cukup buat memperlihatkan apa yang ada di depan kami dengan jelas. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tanjakan atau capek fisik, tapi karena dada rasanya makin sesak, seperti ada tekanan tak terlihat yang menindih dari segala arah. Udara di tempat itu beda. Bau hutan yang biasanya lembab dan segar berganti dengan aroma aneh, campuran asap minyak, tanah tua, dan sesuatu yang amis samar, seperti besi berkarat bercampur darah kering. Begitu kabut terbuka sepenuhnya, langkah kami terhenti bersamaan. Di hadapan kami, terbentang sebuah pasar. Bukan sekadar beberapa lapak darurat atau orang-orang nongkrong, tapi pasar yang utuh, lengkap, dan hidup. Lapak-lapak berjajar rapi. Ada yang terbuat dari kayu tua, ada yang seperti tenda kain lusuh. Lampu-lampu minyak menggantung rendah,
Nyalanya kekuningan dan bergoyang pelan meski hampir tak ada angin. Tanahnya rata, seperti sudah lama dipadatkan oleh ribuan langkah kaki. Suara ramai kembali terdengar, tapi kini terasa lebih dekat, lebih nyata. Ada suara tawar-menawar, suara barang diletakkan, suara orang memanggil pembeli. Semuanya terdengar normal. Terlalu normal. Masalahnya bukan pada pasarnya. Masalahnya ada pada mereka yang mengisinya. Wajah-wajah para penjual dan pembeli itu pucat. Bukan pucat karena dingin, tapi pucat seperti tak dialiri darah. Kulit mereka kelihatan kusam, beberapa bahkan tampak retak-retak seperti tanah kering. Mata mereka kosong. Ada yang terbuka lebar tanpa ekspresi, ada yang menyipit tapi tanpa sorot kehidupan. Mereka bergerak, berbicara, tertawa, tapi rasanya seperti melihat boneka yang dipaksa meniru manusia. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Bimo berdiri kaku di sampingku. Aku bisa lihat bahunya gemetar pelan. Rian di sisi lain bahkan sudah nggak nyengir sama sekali. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Kami melangkah pelan masuk ke area pasar itu, atau lebih tepatnya, seperti didorong masuk. Setiap langkah membuatku makin sadar betapa tempat ini salah. Beberapa orang berlalu lalang di dekat kami. Jaraknya cuma beberapa sentimeter, tapi tak satu pun menyenggol tubuh kami. Seolah-olah kami dan mereka berada di lapisan yang sedikit berbeda. Aku menunduk, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang bikin perutku langsung mual. Beberapa kaki mereka tidak menyentuh tanah. Ada yang melayang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah, bergerak seperti sedang berjalan, tapi tanpa suara langkah. Ada yang kakinya terlihat samar, kabur, seperti bayangan yang tak sempurna. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Takut kalau terlalu lama melihat, sesuatu di kepalaku bakal pecah. Lapak-lapak itu menjual berbagai macam barang. Ada makanan tradisional yang kelihatannya masih hangat, uapnya mengepul pelan. Ada kain-kain bermotif kuno, warnanya pudar tapi indah. Ada perhiasan dari logam yang aku nggak kenal, berkilau redup di bawah cahaya lampu minyak. Semuanya tampak menggoda, tapi juga membuat bulu kuduk berdiri. Yang paling mengganggu adalah ekspresi mereka saat melihat kami. Beberapa penjual tersenyum lebar, senyum yang terlalu sempurna dan bertahan terlalu lama. Beberapa pembeli berhenti sejenak, menoleh ke arah kami, lalu melanjutkan aktivitasnya seolah-olah kehadiran kami bukan sesuatu yang aneh. Tak ada rasa heran, tak ada kaget. Seolah-olah manusia nyasar ke pasar ini adalah hal yang biasa. Seorang anak kecil berlari melewati kami sambil tertawa. Suaranya nyaring, ceria. Sekilas aku hampir lupa di mana aku berada. Tapi saat dia menoleh ke arahku, aku melihat wajahnya. Matanya hitam pekat, tanpa putih mata sama sekali. Senyumnya melebar terlalu jauh, hampir menyentuh pipi. Aku refleks mundur selangkah. "Nak, awas," kata suara tua dari depan. Aku mendongak. Seorang ibu tua berdiri di depan sebuah lapak kecil. Tubuhnya bungkuk, rambutnya putih panjang diikat asal, kulit wajahnya keriput dalam-dalam. Dia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat keabu-abuan. Di atas lapaknya, tersusun rapi berbagai macam barang kecil. Gelang, cincin, potongan kain, dan beberapa benda yang aku nggak tahu fungsinya. Matanya menatapku lurus. "Mau beli apa, Nak?" tanyanya. Suaranya halus, lembut bahkan, tapi dingin. Dingin seperti air sumur tua di tengah malam. Suara yang nggak membawa kehangatan sama sekali. Mulutku terbuka sedikit. Otakku terasa kosong. Ada dorongan kuat buat menjawab, entah itu sekadar sopan santun atau sesuatu yang lebih dalam. Lidahku terasa ringan, seperti siap bergerak sendiri. Tiba-tiba tangan Rian mencengkeram tanganku erat. Kuat banget sampai aku bisa merasakan kukunya menekan kulitku. "Jangan jawab, Kak," bisiknya. Suaranya bergetar, tapi penuh tekanan. Sentuhan itu seperti tamparan keras yang bikin aku tersadar sepenuhnya. Jantungku berdegup kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa diriku menutup mulut. Ibu tua itu masih tersenyum. Senyumnya nggak berubah, tapi ada sesuatu di matanya yang bergerak. Seperti kilatan kecewa, atau mungkin marah. "Sayang sekali," katanya pelan. "Barangnya bagus-bagus, Nak. Jarang ada yang cocok." Aku menunduk,
Nggak berani menatapnya lagi. Seluruh tubuhku tegang. Aku bisa merasakan tatapan dari berbagai arah sekarang. Seolah-olah seluruh pasar menyadari kehadiran kami lebih dalam. Kita harus pergi, bisik Bimo hampir tanpa suara. Bibirnya pucat. Aku mengangguk pelan. Rian nggak bilang apa-apa, tapi genggaman tangannya makin erat. Kami mulai melangkah mundur pelan-pelan. Tapi pasar itu seakan menolak. Setiap kali kami mundur, lapak-lapak terasa makin dekat. Jarak yang tadi terasa longgar sekarang menyempit. Orang-orang berlalu lalang lebih dekat dari sebelumnya. Beberapa dari mereka mulai berhenti dan menatap kami terang-terangan. Aku mendengar bisik-bisik. Bukan satu dua suara, tapi banyak, saling tumpang tindih. Manusia. Jarang. Masih utuh. Kata-kata itu terdengar samar tapi cukup jelas untuk membuatku ingin muntah. Seorang pria tinggi dengan pakaian serba hitam berdiri di depan kami, seolah memotong jalan. Wajahnya panjang, matanya cekung. Dia tersenyum tipis. Malam-malam begini, jarang ada tamu, katanya. Tidak mau melihat-lihat dulu. Rian menarikku ke samping, mencoba mencari celah. Bimo mengikuti di belakang. Langkah kami makin cepat, berubah jadi setengah berlari. Lampu-lampu minyak bergoyang lebih kencang sekarang. Bayangan-bayangan di tanah memanjang aneh, seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih. Aku mulai panik. Napasku pendek-pendek. Kepalaku berdenyut. Dalam kekacauan itu, aku baru benar-benar sadar. Kami nggak seharusnya ada di sini. Tempat ini bukan untuk manusia. Bukan untuk yang masih bernapas, masih berdetak jantungnya, masih punya bayangan utuh. Pasar ini hidup dengan caranya sendiri, dengan penghuninya sendiri, dengan aturan yang tidak pernah tertulis di peta manapun. Aku ingat lagi peringatan petugas pos. Jangan ditanggapi. Jangan disahuti. Jangan ikut. Dan kami sudah melanggar semuanya. Dik, fokus, teriak Rian pelan tapi tajam. Jangan lihat mata mereka. Aku menunduk, menatap tanah. Tanah itu kelihatan bergerak pelan, seperti bernapas. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba suara ibu tua itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Nak, jangan takut. Kami cuma berdagang. Aku merinding. Suara itu sekarang tepat di belakang telingaku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Yang bisa kulakukan cuma terus berjalan, mengikuti tarikan Rian, mendengar napas Bimo yang tersengal di belakangku. Kabut mulai muncul lagi di depan kami. Tipis, lalu menebal. Suara pasar perlahan teredam, berubah jadi dengungan rendah yang menusuk kepala. Lampu-lampu minyak satu persatu menghilang di balik putihnya kabut. Saat akhirnya kami keluar dari pasar itu, kami terhuyung dan jatuh berlutut. Kabut menutup kembali apapun yang ada di belakang kami, seolah-olah tempat itu tak pernah ada. Aku menoleh sekali, cuma sekali. Di balik kabut, samar-samar, aku masih bisa melihat cahaya lampu minyak dan siluet orang-orang yang berdiri diam, menatap ke arah kami. Aku cepat-cepat memalingkan wajah. Di dadaku, satu kesadaran mengendap dengan berat dan dingin. Kami telah melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan setelah melihatnya, tak ada jaminan kami benar-benar bisa pergi begitu saja. Awalnya cuma satu. Salah satu penjual yang tadi sibuk menata barang di lapaknya tiba-tiba berhenti bergerak. Tangannya yang keriput menggantung di udara. Jari-jarinya masih mencengkeram kain lusuh. Kepalanya perlahan menoleh ke arah kami. Gerakannya kaku seperti engsel berkarat. Matanya yang kosong menatap lurus, tepat ke arahku. Detik itu juga, dadaku terasa dihantam sesuatu yang berat. Lalu seperti efek domino, satu persatu, semua aktivitas di pasar itu berhenti. Suara tawar-menawar yang tadi ramai menguap begitu saja. Tawa anak-anak menghilang. Langkah kaki membeku di tengah ayunan. Lampu minyak yang tadi bergoyang pelan mendadak diam. Apinya mengecil tanpa angin. Dan kemudian, semua mata di pasar itu menatap kami. Puluhan. Mungkin ratusan. Tatapan kosong. Hitam. Tanpa kedip. Beberapa wajah menoleh terlalu jauh, hampir mustahil bagi leher manusia. Ada yang berdiri terbalik menghadap kami. Baru kusadari kakinya memang tak pernah menyentuh tanah. Ada yang tersenyum tipis,
Ada yang menyeringai lebar, tapi tak satu pun berkedip. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang menekan telinga sampai berdengung. Sunyi yang bikin napas terasa terlalu keras. Aku bisa dengar detak jantungku sendiri, cepat dan kacau, seolah mau lompat keluar dari dada. Bimo mulai terisak pelan. Suara kecil itu terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Aku nggak suka ini, bisiknya. Aku mau ngomong sesuatu, apapun, tapi lidahku terasa mati. Tenggorokanku kering. Aku cuma bisa berdiri kaku. Tangan Rian masih mencengkeram pergelangan tanganku, dingin dan gemetar. Lalu dari tengah pasar, ada sesuatu yang bergerak. Kerumunan itu terbelah perlahan, memberi jalan. Langkah-langkah tanpa suara mendekat dari arah tengah. Sosok itu muncul dari balik bayangan lapak-lapak. Tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari orang-orang lain di pasar itu. Tubuhnya kurus, bahunya sempit, lengannya panjang menjuntai. Dia mengenakan pakaian hitam lusuh yang tampak seperti jubah, tapi sobek-sobek dan bernoda. Wajahnya terlalu panjang. Kulitnya kelabu, seperti abu basah. Matanya cekung dalam, hitam pekat tanpa bola mata yang jelas. Mulutnya tipis, tapi saat dia tersenyum, senyumnya merekah perlahan, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu banyak dan terlalu rapat. Dia berdiri tepat di tengah pasar, menatap kami bertiga bergantian, lalu membuka mulut. Manusia, katanya. Suaranya berat, dalam, seolah datang dari bawah tanah. Kata itu bergema meski dia tidak berteriak. Masuk tanpa izin. Lampu-lampu pasar mulai redup. Satu persatu, nyala api di lampu minyak mengecil, cahayanya berubah pucat kehijauan. Bayangan-bayangan di tanah bergerak liar, memanjang dan memelintir seperti makhluk hidup. Wajah-wajah di sekitar kami berubah. Senyum mereka melebar, terlalu lebar. Kulit wajah mereka seperti ditarik paksa ke samping. Ada bunyi halus, seperti kain sobek atau tulang bergeser. Mata-mata kosong itu sekarang tampak lebih dalam, lebih gelap, seolah-olah ada sesuatu di baliknya yang sedang mengintip keluar. Aku mencium bau busuk yang kuat sekarang. Bau tanah kuburan. Bau daging basi. Bau sesuatu yang sudah lama mati tapi masih berjalan. Bimo tiba-tiba jatuh terduduk. Lututnya nggak kuat menopang tubuhnya. Dia terengah-engah, matanya membelalak, wajahnya pucat seperti kapur. Aku nggak bisa, katanya terbata. Rian langsung refleks menarik lenganku dan berteriak sekeras yang dia bisa. Lari! Teriakan itu seperti memecah segalanya. Dalam sekejap, pasar itu hidup kembali, tapi bukan seperti sebelumnya. Suara tawa meledak bersamaan, bukan tawa ceria, tapi tawa melengking, tawa berat, tawa yang terdengar patah-patah dan tidak manusiawi. Beberapa sosok mulai bergerak ke arah kami. Langkah mereka cepat tanpa menyentuh tanah, meluncur seperti kabut. Aku dan Rian menarik Bimo bangkit. Kami bertiga lari sekuat tenaga, nembus kerumunan yang mendadak menutup dari segala arah. Tanganku berkali-kali menyenggol tubuh dingin yang terasa seperti menyentuh bangkai. Ada tangan-tangan panjang yang mencoba meraih, jari-jari kurus dengan kuku hitam hampir mencengkeram bajuku. Kabut muncul tiba-tiba, tebal dan dingin, menelan pandangan kami. Kami lari tanpa tahu arah, cuma mengikuti naluri paling dasar, menjauh. Suara tawa menggema di belakang kami, berlapis-lapis, seolah datang dari segala arah. Ada suara langkah tanpa kaki, ada suara napas berat tepat di belakang telingaku, ada suara bisikan yang menyebut namaku berulang-ulang. Dika, Dika. Aku nggak berani nengok, aku cuma lari. Kakiku terasa panas, paru-paruku seperti terbakar. Setiap tarikan napas rasanya kurang. Jangan berhenti, teriak Rian sambil terengah. Bimo tersandung beberapa kali, hampir jatuh, tapi kami paksa tarik terus. Di tengah kabut, jalur berubah-ubah. Tanah yang tadi pada tiba-tiba jadi lembek seperti lumpur. Akar-akar pohon muncul entah dari mana, melilit pergelangan kaki kami. Tiba-tiba, dari samping, muncul sosok tinggi tadi. Dia tidak berlari. Dia melayang, sejajar dengan kami, kepalanya menoleh pelan. Tidak ada jalan keluar, katanya tenang. Kalian sudah melihat, sudah mendengar. Aku menjerit dan memejamkan mata, berdoa sekenanya, menyebut apapun yang terlintas di kepala.
Ayat yang setengah kuingat, doa yang kupelajari waktu kecil. Tanganku menggenggam erat tas kecil di dada, seolah itu bisa melindungiku. Rian tiba-tiba berbelok tajam, menarik kami masuk ke jalur sempit di antara dua pohon besar. Cabang-cabang kering mencambuk wajah dan tangan kami. Tapi di jalur sempit itu, suara tawa sedikit meredup. Kami lari terus sampai kaki kami hampir tak bisa digerakkan lagi. Sampai akhirnya, tanpa sadar, kami keluar dari kabut. Kami terjatuh bersamaan, tergeletak di tanah basah. Dada naik turun, napas kami tersengal seperti ikan kehabisan air. Hutan di sekitar kami sunyi. Sunyi yang normal. Suara serangga malam terdengar pelan. Angin kembali berdesir lembut. Aku menoleh ke belakang. Kabut tebal berdiri diam di batas jalur, seperti dinding. Di baliknya, samar-samar, aku masih bisa mendengar tawa itu. Pelan, jauh, tapi masih ada. Seolah-olah mereka berdiri di sana, menunggu. Bimo menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar hebat. Rian duduk terdiam, wajahnya kosong, tatapannya menembus tanah. Aku memeluk lututku, berusaha mengendalikan napas. Seluruh tubuhku sakit, tapi yang paling sakit adalah kesadaran yang perlahan merayap ke pikiranku. Mereka tahu kami ada. Bukan sekadar melihat. Bukan sekadar menyapa. Mereka menyadari kehadiran kami sepenuhnya. Kami bukan lagi pengunjung tak sengaja. Kami adalah tamu yang melanggar aturan. Dan di gunung ini, pelanggaran seperti itu tidak pernah dilupakan begitu saja. Di balik sunyi hutan yang tampak damai, aku tahu, sesuatu masih memperhatikan kami. Menunggu. Menghitung waktu. Dan ketakutan terbesarku bukan lagi tentang apakah kami bisa turun besok pagi. Tapi tentang apakah kami benar-benar sudah berhasil keluar dari wilayah mereka. Atau hanya diberi ilusi keselamatan sementara. Aku terbangun dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Mataku perlahan membuka. Dan hal pertama yang kulihat adalah kain tenda berwarna kusam yang basah oleh embun pagi. Cahaya matahari masuk samar dari celah resleting, redup dan pucat, seperti ragu buat menerangi tempat itu sepenuhnya. Tubuhku terasa pegal di mana-mana, terutama di kaki dan punggung, seolah-olah aku baru saja lari jauh tanpa henti. Untuk beberapa detik, aku cuma berbaring diam, mencoba mengumpulkan kesadaran dan menyusun ulang potongan-potongan ingatan yang berserakan di kepalaku. Api unggun di luar sudah mati total. Tinggal sisa arang hitam yang dingin. Udara pagi di gunung menusuk tulang. Lebih dingin dari malam sebelumnya. Tapi anehnya aku berkeringat dingin. Aku menggeser tubuh sedikit dan baru sadar Rian dan Bimo ada di sampingku. Masih di dalam tenda. Rian duduk bersandar. Matanya terbuka tapi kosong. Menatap satu titik tanpa fokus. Bimo meringkuk, memeluk lutut. Wajahnya pucat dan matanya sembab seperti habis menangis lama. "Ri. Mo," panggilku pelan. Mereka berdua menoleh hampir bersamaan. Tatapan mereka sama denganku. Bingung, lelah, dan masih menyisakan ketakutan yang belum sempat dicerna. "Kita," suaraku serak. "Mimpi bareng?" Pertanyaanku menggantung di udara. Nggak ada yang langsung jawab. Hanya ada suara napas kami bertiga yang terdengar terlalu jelas di dalam tenda sempit itu. Rian mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menggeleng pelan, seperti orang yang mencoba menolak kenyataan. "Aku harap itu mimpi," katanya lirih. "Tapi kaki gue masih sakit." Bimo mengangkat sedikit celananya. Ada bekas lecet dan goresan di betisnya, merah keunguan, seperti habis terjatuh atau terseret sesuatu. Aku menunduk, melihat kakiku sendiri. Sepatuku kotor parah, penuh lumpur kering yang jelas bukan dari sekitar tenda. Dadaku terasa makin berat. Kami keluar dari tenda dengan langkah pelan. Hutan pagi itu kelihatan normal. Terlalu normal. Kabut sudah hampir hilang. Hanya tersisa tipis di kejauhan. Burung-burung kecil terdengar berkicau. Angin sepau-sepau menggerakkan dedaunan. Kalau orang lain melihat, nggak akan ada yang curiga. Nggak ada tanda-tanda pasar. Nggak ada cahaya lampu minyak. Nggak ada jejak keramaian. Tapi kami bertiga tahu, normalnya pagi itu justru yang paling menakutkan. Kami beres-beres tanpa banyak bicara. Gerakan kami cepat, seolah ada dorongan buat segera pergi dari tempat itu. Nggak ada lagi candaan, nggak ada lagi komentar soal pemandangan. Semua terasa hampa.
Setiap suara ranting patah bikin kami refleks menoleh. Perjalanan turun gunung terasa lebih panjang dari saat naik. Jalur yang kemarin kami lewati terasa asing, seperti bukan jalur yang sama. Beberapa kali aku merasa kami melewati tempat yang sama lebih dari sekali, tapi aku nggak berani ngomong. Aku takut kalau dengan menyebutkannya, sesuatu yang buruk bakal terjadi lagi. Menjelang siang, kami akhirnya sampai di pos. Petugas yang sama dengan malam sebelumnya masih ada di sana. Begitu melihat kami, dia langsung berdiri. Tatapannya tajam, bukan marah, tapi seperti lega bercampur heran. Dia memandang kami lama, satu persatu, dari wajah sampai sepatu kami yang kotor dan basah. Terlalu lama sampai suasana jadi canggung. "Kalian kemana aja jam 12 malam?" tanyanya akhirnya. Aku bengong. Otakku kosong beberapa detik. Jam 12 malam. Kata-kata itu bergema di kepalaku. "Kami, nggak kemana-mana, Pak," jawabku akhirnya. "Tidur di tenda." Petugas itu menghela napas panjang. Wajahnya berubah. Ada ekspresi yang susah dijelasin. Campuran antara lega, prihatin, dan sesuatu yang menyerupai ketakutan yang sudah lama dia kenal. "Syukur," katanya pelan. "Kalian balik." Aku menatapnya, jantungku berdegup lebih cepat. "Maksudnya, Pak?" Dia ragu sebentar, lalu menoleh ke kanan dan kiri, memastikan gak ada orang lain yang dengar. Suaranya diturunkan. "Soalnya," katanya, "yang masuk pasar itu, biasanya nggak pulang." Bimo langsung pucat. Rian mengepalkan tangan. Aku ngerasa lututku lemas. "Pasar, yang mana, Pak?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Petugas itu menatapku lama. "Kalian tahu," katanya singkat. Makanya saya bilang jangan ditanggapin. Kami terdiam. Gak ada yang berani nanya lebih jauh. Seolah-olah membahasnya terlalu dalam bisa menarik sesuatu kembali. Setelah semua administrasi beres, kami turun sampai ke kaki gunung. Dunia perlahan terasa kembali normal. Ada motor lewat. Ada pedagang kecil di pinggir jalan. Ada suara orang ngobrol. Tapi perasaan di dadaku nggak ikut normal. Kami berpisah tanpa banyak kata. Rian cuma menepuk bahuku pelan. Bimo memelukku sebentar, lebih lama dari biasanya. Kami semua tahu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Sesuatu yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Malam-malam setelah itu, aku sering kebangun tepat jam 12 malam. Awalnya cuma perasaan nggak enak. Jantung berdebar tanpa sebab. Lalu aku mulai dengar suara itu lagi. Pelan. Jauh. Tapi jelas. Suara ramai. Suara orang ngobrol. Ketawa. Suara nawarin barang. Kadang samar. Kayak datang dari mimpi. Kadang jelas banget. Seolah ada di luar jendela kamarku. Setiap kali itu terjadi, aku keringat dingin. Aku tutup telinga. Aku tarik selimut sampai ke kepala. Tapi suara itu tetap ada. Dan yang paling bikin aku takut adalah saat suara itu berubah. Di antara keramaian itu, selalu ada satu suara yang aku kenal. "Dika." Nada suaranya sama persis seperti malam di gunung. Tenang. Data. Memanggil, bukan memanggil dengan teriakan, tapi dengan kepastian. Aku nggak pernah jawab. Aku belajar dari kesalahan. Tapi setiap kali suara itu datang, aku tahu satu hal dengan pasti. Kami memang kembali dari gunung itu. Tapi tidak sepenuhnya. Ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana. Di tengah kabut, di antara lapak-lapak pasar yang bukan untuk manusia. Dan mungkin, mereka masih menunggu saat aku lengah, saat aku lelah, saat aku lupa. Menunggu aku menoleh. Menunggu aku menjawab panggilan itu sekali saja.